Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Muhammad Rian Hamzah, Ketum Ranis Indonesia atau Relawan Nasional Indonesia ini yang merupakan wadahnya pemersatu rakyat dan tokoh-tokoh hebat Indonesia untuk perubahan. Salam perubahan, rakyat diutamakan, bangsa dan negara dimajukan. Saudara-saudaraku sekalian, breaking news bahwa insya Allah 12 hari lagi kita akan adakan deklarasi daripada Gerakan Perubahan dan deklarasi Partai Perubahan yang akan kita laksanakan di Jakarta hari Ahad tanggal 10 November 2024. Alhamdulillah hari ini di tanggal 30 Oktober ini kita baru saja jam 9 pagi tadi ya waktu Indonesia bagian barat dari Jakarta sampai jam 1 siang tadi kita mengadakan Zoom meeting nasional rapat Panitia Nasional 1, 2 dan perwakilan yang ada di luar negeri. Di kesempatan rapat pleno yang ke-6 ini adalah tentang pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya, atau ADART ya. Saudaraku, yang mana di rapat Zoom meeting ini dihadiri oleh 65 peserta Zoom meeting dari seluruh penjuru Nusantara dan tentunya perwakilan di luar negeri serta panitia nasional lainnya. Saudaraku, adapun moderator saat Zoom meeting tadi adalah Bapak Muhammad Gufron sebagai Sekjen Panitia Nasional dan Pak Dr. Robi Nur Hadi sebagai host atau pembicara di rapat Zoom meeting ini, yang mana rapat strategis menuju untuk deklarasi. Adapun arahan Dr. Robi Nur Hadi yang pertama adalah awali dengan doa. Nah, Masya Allah, jadi semua nih panitia nasional ya untuk mengawali dengan doa untuk acara nanti ya. Kemudian Dr. Robi mengungkapkan pakailah sebuah stempel yang jauh lebih tinggi maknanya daripada sekedar stempel perubahan atau stempel apapun, tapi pakailah stempel dengan kalimat Allah Bismillahirrahmanirrahim ya, sebaik-baik stempel yang maha kuasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kebaikan. Sungguh luar biasa sekali pesan-pesan moralnya. Saudara-saudaraku, kata Dr. Robi, perpecahan itu akan muncul setelah melihat sesuatu yang sangat menguntungkan. Ya, benar sekali. Jadi sebelum besar mungkin tidak ada perpecahan, akur, rukun. Tapi setelah nanti besar, mulai timbul itu setelah ada gonibah, setelah melihat hasilnya bagus, berbondong-bondong rakyat, berbondong-bondong calon-calon legislatif, berbondong-bondong calon kepala daerah untuk minta diusung oleh Partai Perubahan karena namanya begitu harum, semerbak, wangi ya, sehingga baru nanti akan timbul perpecahan dan itu harus dihindari, kata Dr. Robi. Saudara-saudaraku, biasa perpecahan itu setelah melihat sesuatu yang menguntungkan seperti jabatan, posisi, wah ini saya begini, nah, itu harus dihindari ya. Itu penyakit ya biasanya. Kemudian Pak Dr. Robi di dalam pesan-pesannya selalu mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, dengan banyak kita mengucapkan alhamdulillah. Karena dengan syukur itulah kita bisa tahu diri, dengan syukur itulah kita menjadi hamba yang senantiasa mengembalikan kepada Allah. Ketika kita dipuji orang, ucapkan alhamdulillah sehingga kita tidak sombong jumawa, tidak terbang ya, melayang-layang, lupa daratan, lupa untuk turun ke bawahnya. Dan ketika dicaci hina dia menjadi tumbang, nggak mau lagi berjuang. Nah, sedangkan pejuang perubahan adalah banyak bersyukur senantiasa ketika orang memberikan apresiasi, pujian-pujian, maka yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillah. Kemudian pesan Dr. Robi berikutnya, buatlah perencanaan hingga akhirat. Jadi kita ini membuat sebuah gerakan perubahan ini bukan cuma untuk di dunia. Endingnya bukan cuma berdiri Partai Perubahan, kemudian kita besar, kemudian kita benar-benar suatu ketika kita bisa berkuasa, tidak. Tapi kita untuk akhirat, kita berbuat kebaikan, kita banyak membantu rakyat, ingin perubahan Indonesia yang baik, tentunya ingin mensejahterakan rakyat. Nah, endingnya situ. Jadi kalau kita berbuat kebaikan untuk rakyat, insya Allah rakyat akan berbondong-bondong senantiasa untuk mengagumi, untuk mengikuti, untuk masuk di dalam gerakan perubahan, diantaranya adalah Partai Perubahan. Jadi buatlah perencanaan hingga akhirat. Jadi wawasannya itu jauh ke depan, visioner ya, nggak cuma mikirkan wah nih ntar kalau sudah jadi DPP sudah besar, sudah tidak. Biasanya orang yang berjuang karena dunia, ketika dia tidak mendapatkan dunia itu dia akan merasa kecewa. Luar biasa pesannya Dr. Robi kita ini ya, Masya Allah. Saudaraku, Partai Perubahan ini bukan sekedar menjadi retorika belaka bagi para pejuang ya, panitia nasional dan semuanya, tapi benar-benar
memperjuangkan ya, dari mulai diri kita sendiri, memperjuangkan perubahan itu kebaikan ya, kita merubah hal-hal yang kurang baik yang ada di dalam pengurus panitia nasional dan sebagainya, dan tentunya nanti di pengurus seluruh rakyat Indonesia ya, yang menjadi pengurus Partai Perubahan, tentu benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma retorika, bukan cuma pandai menyusun kata-kata ya untuk didengar, tidak, tapi benar-benar menyentuh ke hati nurani yang paling dalam untuk bisa mengamalkan benar-benar perubahan itu ada pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, kemudian berbangsa dan bernegara. Saudaraku, kata Dr. Robi, jadikanlah perjuangan dengan hati yang tulus, lapang. Jangan merasa kita ini menjadi orang yang paling benar. Jangan merasa kita ini paling berjasa. Hilangkan sikap-sikap demikian. Pastikan tidak akan kita mencari keuntungan pribadi di dalam memperjuangkan gerakan perubahan ini. Jadi jangan tuh kita berjuang untuk terus menyuarakan perubahan, kebaikan untuk keuntungan pribadi ya, untuk dapat untung ya, untuk ngebohongin orang, nggak boleh itu ya, ngejual ini ngejual itu ya, untuk ketemu tokoh ini kita jual ini nih, mau nggak nih duduk di VVIP ya, baru setelah itu kita bla bla bla, itu tidak baik. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itulah yang dimaksud oleh Dr. Robi. Jangan untuk mencari keuntungan pribadi ya, di dalam membangun sebuah gerakan perubahan, terutama di dalam membangun partai politik perubahan ini. Tapi yang akan kita eksistensi adalah capaian dunia akhirat. Jadi eksistensinya yang kita akan eksekusi dari perjuangan-perjuangan kita adalah untuk mencapai kehidupan akhirat. Apa itu? Yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kita juga jangan menjadi untuk bercita-cita hanya untuk menjadi pejabat negara belaka, karena memang yang namanya membuat sebuah partai nanti pasti akan ada juga tuh sebuah bonus dari Allah. Kalau dia menang besar ya, dia akan bisa berkuasa ya, gitulah dengan jabatan itu. Tapi bukan itu intinya, itu bonus. Kalau kita berjuang lillah karena Allah tulus, bersungguh-sungguh, benar-benar kita ingin memperjuangkan rakyat, insya Allah Allah akan kasihkan dunia. Dunia itu akan ikut kalau kita akhirat. Begitu kira-kira pesan-pesan yang disampaikan oleh Dr. ini. Saudara-saudara sekalian, adapun esensi rapat pleno 6 ini ya, Dr. Robi, jangan merasa ada yang paling memahami sehingga memaksa orang lain untuk menghormati dirinya ya. Semua berproses dan harus kita hormati proses itu ya. Menetapkan hasil rapat pleno ini bukan hasil rapat dari 1-2 orang atau segelintir orang, tetapi bersama-sama. Jadi nggak ada klaim-klaiman ini partai perubahan nih, gue nih, kalau bukan ada gue nggak ada nih, ini kalau nggak ada ketemu langsung nggak ada. Nauzubillah ya, semoga Allah lindungi kita, termasuk ini pecutan buat diri saya. Jangan merasa paling banyak jasanya, jangan merasa begini, jangan. Nauzubillah, Allah saja tujuan kita, Allah saja. Insya Allah kalau Allah tujuan kita, Allah akan memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat, insya Allah. Kemudian pesan Dr. Robi lain adalah berikan jawaban setuju atau tidak setuju dengan nanti yang akan diadakan ketika di rapat tadi ya, Zoom meeting tadi ada ART. Jadi peserta itu diminta untuk memberikan jawaban setuju tidak setuju tentang draft daripada bukan draft ya, sudah dibuat ya, tentang keputusan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nanti kita bahas ya. Apabila sudah ditetapkan ADRT-nya, kata Dr. Robi, keputusan rapat pleno 6 ini, jangan lagi ada lobby-lobby yang berkhianat di atas keputusan bersama. Jangan nih udah keputusan sama-sama, tadi itu ada sekitar 65 peserta, di luar itu bisik-bisik antara yang membuat, antara yang begini kebijakan masing-masing ya. Nah, itu tidak boleh, itu namanya berkhianat. Jangan sampai berkhianat. Nauzubillah. Setelah keluar keputusan pleno 6, maka SK Panitia Nasional tidak lagi berfungsi. Jadi selama ini kita saat ini nih masih SK Panitia Nasional. Nanti kalau setelah deklarasi ya, setelah rapat pleno, setelah deklarasi itu tidak ada lagi yang namanya SK Panitia Nasional. Jadi berubah lagi nanti menjadi DPP, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan ya sekitar itulah namanya DPP ya, DPP Partai Perubahan. Panitia Nasional sudah menetapkan deklarasi Partai Perubahan dan gambaran perubahan, gerakan perubahan 5 pilar ya. Jadi Panitia Nasional sudah menetapkan deklarasi Partai Perubahan dan gerakan perubahan 5 pilar ya, sudah ditetapkan, yaitu pada hari Ahad 10 November 2024 di Jakarta ya. Dan deklarasi juga akan dilaksanakan di seluruh wilayah, di seluruh penjuru Nusantara ya. Jadi masing-masing setiap DPW dan DPD mereka juga mengadakan acara yang serentak. Inilah
luar biasa dahsyatnya ya, deklarasi yang diadakan oleh Partai Perubahan ya. Dan perlu diketahui semuanya sama saja. Jadi Anda jangan berkecil hati, sahabat-sahabat pejuang lainnya yang ada di daerah, yang di Papua pegunungan, di Aceh, yang jauh dari kota Jakarta. Tidak sama, esensinya kita adalah mengadakan deklarasi. Jadi sama-sama mulia semuanya. Tidak ada merasa tentang di Jakarta lebih mulia, tidak. Semuanya sama. Di desa, di rumah, bahkan di kontrakan, di pegunungan kata Dr. Robi, di daerah sawah-sawah, kemudian di pinggiran pantai, sama kalau dia mengikuti acara seremonial deklarasi ini. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian partai ini secara legalitas jadi partai ini secara legalitas dengan kita mendeklarasikan merupakan sebagai landasan politik kita. Jadi adanya deklarasi ini merupakan legalitas ya untuk tindakan politik. Artinya adalah deklarasinya, rekam jejaknya ada ya. Nah, substansinya yang akan kita dapatkan bukan sekadar seremonial belaka, dan gebiarnya bisa dari media sosial ya, dan sudah kita lakukan ya gebiarnya bahwa hari ini tanggal 15 hari lagi, 14 hari lagi, 13 hari, itu gebiarnya sudah kita lakukan di media sosial. Dan ujungnya nanti di tanggal 10 November nanti bukan satu-satunya ya, satu-satunya itu yang sangat istimewa, tidak biasa saja. Itu hanya sekedar syarat kita untuk mendapatkan legalitas secara legalitas dan mendapat tindakan politik ya, gitu, untuk merupakan sebagai tindakan politik. Karena Partai Perubahan bukan partai yang dibiayai oleh dinasti keluarga dan oligarki. Kenapa kita melaksanakan deklarasi dengan sangat sederhana ya? Tidak dengan mewah, wah, berbangga-banggaan, bukan. Esensinya bukan itu. Justru esensinya kita ingin partai ini benar-benar lahir dari rahim rakyat Indonesia yang serba keterbatasan, tapi mereka merindukan sebuah perubahan. Perubahan untuk apa? Untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi kalau yang bertanya apa yang mau dirubah? Merubah semuanya. Pertama merubah diri kita sendiri, keluarga, kemudian berbangsa negara. Indonesia sedang tidak baik-baik saja saat ini. Betapa banyak orang-orang yang susah, betapa banyak orang-orang yang sulit untuk mencari uang, betapa banyak seorang ayah yang susah untuk mencari uang hanya untuk membelikan susu bagi seorang anaknya, dan itu banyak sekali. Ya, Anda mungkin tidak tahu, tapi orang-orang yang di pinggir-pinggiran di kota atau di desa-desa pelosok-pelosok, mereka sampai kelaparan, mereka sampai tidak bisa untuk membeli hanya sekedar gas, mereka harus mencari kayu-kayu ya, ranting-ranting di hutan-hutan karena supaya bisa makan mereka. Bahkan makannya pun kadang ada yang cuma pakai ubi dan sebagainya. Nah, adanya seremonial daripada deklarasi 5 gerakan pilar perubahan dan Partai Perubahan ini hanya sebagai tindakan politik saja. Jadi bukan gebiar yang mahal mewahnya, bukan itu yang kita mau ya. Karena Partai Perubahan ini tadi seperti dikatakan tidak dibiayai oleh dinasti keluarga, tidak dibiayai juga oleh oligarki. Ya, bukan juga Partai Perubahan ini milik politikus tertentu ya, misalnya ini dia bekas politikus nih, orang terkenal nih, wah nih saya biayain. Nggak ada. Ini Partai Perubahan ini adalah milik rakyat Indonesia, bukan juga milik Dr. Robi Nur Hadi, bukan milik Pak Gufron, bukan milik Pak Erwin, bukan milik Panitia Nasional, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini kabar gembira bagi seluruh Indonesia bahwa partai ini adalah partai kita semua, partai seluruh rakyat Indonesia ya. Seperti itu. Luar biasa sekali pidato politiknya Pak Dr. Robi Nur Hadi ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita tidak mau partai ini berdiri atau dideklarasikan dengan dibiayai oleh satu orang yang ingin menguasai. Wah, jadi kalau ada orang kaya, saya mau biayai ini, tapi nanti harus tunduk patuh. Enggak. Kita bukan orang-orang yang tunduk patuh kepada seseorang. Tunduk patuh kita hanya kepada Rabb penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Partai Perubahan ini adalah benar-benar milik rakyat Indonesia ya, bukan juga milik panitia nasional seperti tadi dikatakan atau pimpinan ketua wilayah-wilayah. Jadi jangan ada tuh klaim-klaim ketua DPW ini punya saya, enggak, semuanya milik rakyat. Masya Allah. Jadi kalau ada ketua pimpinan daerah yang mengklaim ini dia yang punya, dia yang itu harus dikoreksi ya. Itu nasihat dari inisiator pendiri Partai Perubahan Dr. Robi Nur Hadi yang luar biasa. Saudaraku, dimanapun Anda berada, adapun isi deklarasi di rapat pleno tadi mengatakan deklarasi Partai Perubahan ini semoga bisa menjadi gerakan perubahan dengan 5 pilarnya ya. Kemudian pembacaan naskah deklarasi tentunya juga diikuti oleh 5 pilar tadi tentunya. Dan adapun jam deklarasi yaitu jam 9 ya, ditetapkan 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, Jakarta sampai selesai ya. Tadi
sampai selesai itu ya bisa jam 1, bisa lebih dan sebagainya. Adapun atribut itu bagi pengurus itu yang diwajibkan hanya sal Partai Perubahan ya. Artinya harganya yang terjangkau, yang tidak memberatkan. Jadi kalau misalnya ada yang bikin harganya murah, ya kalau Anda mau yang murah silakan. Tapi nggak dilarang juga kalau ada orang yang bikin sal berkualitas, bagus ya, dan agak mahal ya juga nggak dilarang ya. Dan untuk baju, jaket, rompi itu silakan menyesuaikan ya, tidak diwajibkan. Boleh ada, boleh tidak ada ya. Yang diwajibkan supaya kelihatan maraknya pakai sal ya, Masya Allah. Saudaraku di manapun Anda berada, deklarasi merupakan untuk menetapkan performa kita. Jadi kita jangan cuma di media sosial, tapi ketika kita deklarasi, performa kita akan semakin naik, meningkat ya, daripada Partai Perubahan yang sangat dinantikan, yang sangat dirindukan, yang sangat diharapkan, yang ditunggu-tunggu. Bahkan ketika kita ingin deklarasi tanggal 8 September gagal ya, disurpanis ditunda, kemudian kita mau deklarasi tanggal 28, tapi ada yang sebagian besar dari peserta Zoom meeting Panitia Nasional 1 dan 2 keberatan karena terlalu cepat, maka akhirnya ditetapkanlah tanggal 10 November mendatang. Masya Allah. Saudaraku, akan ada rencana strategis partai, yaitu dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan kita ingin menjadikan Partai Perubahan inilah partai yang modern, kata Dr. Robi. Partai papan atas, berkelas ya, atas kehadiran daripada Partai Perubahan ini. Dan kami hadir Partai Perubahan ini dengan gerakan 5 perubahan ini untuk memperbaiki negeri ini yang tidak baik-baik saja, memperbaiki semua bidang sosial, ekonomi, ya, hukum, keadilan, kesetaraan dan sebagainya ya. Jadi semuanya kita akan perbaiki dengan kita adanya gerakan perubahan 5 pilar ini, dan diantaranya adalah Partai Perubahan. Saudara-saudaraku, konstitusi kata Dr. Robi sudah menetapkan pemerintah ini, dan kita harus hormati. Artinya konstitusinya bahwa pemerintahan di bawah Prabowo ya, itu harus kita hormati, dan kita akan mendukung setiap gerak langkah yang dilakukan Bapak Prabowo selagi gerakan pemerintahnya itu jujur, bersih, adil, kemudian untuk kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia ya. Itu kita akan dukung ya, karena itu sama aja dia dengan menjalankan gerakan perubahan, karena inti dari gerakan perubahan adalah mensejahterakan rakyat, memajukan bangsa dan negara ya. Salam perubahan, rakyat diutamakan, bangsa dan negara dimajukan. Nah, itu simbolnya, kata-katanya yang selalu viral ya. Saudaraku, tidak akan ada, kata Dr. Robi, ketulusan yang bisa diberikan kepada rakyatnya kalau kita sendiri tidak tulus dalam memperjuangkan kebenaran. Nah, itu kata Dr. Robi. Sungguh nasihat-nasihat yang sangat luar biasa, sehingga saya jujur, saya tadi mendengarkan pidato politiknya Dr. Robi, saya terharu ya, sehingga saya Masya Allah bersyukur kepada Allah punya seorang deklarator yang cerdas, yang mumpuni, yang berakhlak mulia dan sebagainya, Insya Allah. Karena itulah saya ada di Partai Perubahan. Saudaraku, ada pun susunan acara sebagaimana di hasil rapat Zoom meeting tadi ya, Panitia Nasional rapat pleno ke-6 tadi, MC ya diawali dengan doa pendek. Nah, MC-nya jadi doa pendeknya karena waktunya terbatas ya. Tentunya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila nama Allah disebut, maka barokahnya luar biasa. Keberkahan melimpah turun dari langit ya. Para malaikatnya akan melindungi, akan menjaga orang-orang yang ada di dalamnya ya, dengan membaca bismillah. Dan diusahakan yang membacakan doa itu dalam keadaan terjaga wudhunya, bersih suci ya. Bukankah setiap orang yang terjaga wudhunya, bersih suci, akan dikabulkan doa-doanya. Begitu juga peserta ya, disarankan peserta yang muslim nih untuk dari rumah sudah terjaga wudhunya ya, gitu. Kemudian ada setelah itu susunan acara ada lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan dengan penuh hikmat. Jadi ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya harus dengan penuh hikmat ya, diresapi maknanya ya, menyentuh, jangan main-main. Nah, itu yang dimaksud ya daripada pidato politiknya Dr. Robi. Jadi bersungguh-sungguh. Kemudian ada himne Partai Perubahan yang dibawakan oleh saudara-saudara kita Pak Ashari, Pak siapa lagi itu ya, lupa namanya saya ya, yang orang luar biasa deh pokoknya ya, dan Mas Partai Perubahan.
Boleh juga diisi lagu daerah ya. Ada saudara kita dari Papua Pegunungan ya, yang luar biasa sekali ya. Atau dari Bandung, dari manapun yang tentunya menambah semangat perjuangan. Adapun naskah deklarasi gerakan perubahan dibacakan oleh masing-masing 5 pilar itu ya. Ada Partai Perubahan, ada Koperasi Serasi, ada Petranas, ada Ormas, ada PKPD. Dan satu orang di depan itunya teknisnya ya, kemudian diikuti oleh 38 perwakilan untuk yang di DPP. Kemudian untuknya di provinsi diikuti 1 ketua DPW, kemudian diikuti oleh DPD dan di kota ya. Ya, kabupaten kota maksudnya. Begitu juga kalau kabupaten kota diikuti oleh kecamatan, nah dan seterusnya. Masya Allah. Saudaraku, adapun semua panitia nasional wajib mendokumentasikan baik yang di Jakarta maupun yang di seluruh daerah. Harus ada dokumentasi dibuat, baik video durasi 1 menit maupun yang lama. Yang 1 menit biasanya kita bisa share di Instagram ya, atau di status WA kita, atau di TikTok dan sebagainya. Adapun yang durasinya lama bisa kita share di FB ataupun di YouTube masing-masing ya. Adapun orasi politik akan disampaikan oleh Dr. Robi Nur Hadi ya. Dan tentu ada mengheningkan cipta dilakukan sebelum orasi ya, atau setelah lagu Indonesia Raya. Adapun lagu-lagu kebangsaan yang direferensikan adalah Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Ada kemudian lagu Maju Tak Gentar dan Bangun Pemuda-Pemudi. Nah, itulah hasil rapat Zoom meeting ya yang dilakukan hari ini di 30 Oktober 2024 dari jam 9 pagi hingga jam 1 siang tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pencerahan bagi kita sehingga kita bisa mengikuti deklarasi ini di tanggal 10 November mendatang. Nah, untuk waktu kita masih rahasiakan. Tunggu tanggal mainnya. Ya, yang penting Anda di daerah Anda bisa ikut sesuai dengan DPW ya. Nanti kalau Anda yang berada di grup-grup, Anda akan kita kasih linknya, link Zoom meetingnya dan sebagainya. Terima kasih. Itu yang dapat disampaikan dari saya, Muhammad Harun Hamzah, Ketua Umum Relawan Nasional Indonesianis atau RANIS, yang merupakan wadahnya pemersatu rakyat dan tokoh-tokoh hebat Indonesia untuk perubahan. Salam perubahan. Rakyat diutamakan, bangsa dan negara dimajukan. Nah, bagi Anda yang ingin menjadi bagian penting dari sejarah ini, pengurus Partai Perubahan, Anda bisa menghubungi 0857 7113 dan 6160. Sekali 0857 7113 6160. Dan bagi Anda yang menonton YouTube saya ini, supaya Anda bisa mensupport dengan di subscribe, like, and share ya ke seluruh jaringan-jaringan yang Anda punya. Dan begitu juga bagi Anda yang punya sosial media TikTok, Anda bisa di follow ya, diikuti, like, and share. Atau Anda bisa add, berteman dengan Facebook Herwin Hamzah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.